Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang gaya Coulomb, di mana apabila ada dua muatan, maka akan terjadi saling tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung dari muatannya. Kalau beda muatan akan saling tarik-menarik, kalau muatannya sama akan saling tolak-menolak. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa saling tarik-menarik dan kenapa kok bisa saling tolak-menolak? Kok bisa ngerti ini tak tolak, ini muatannya beda nih, ini muatannya sama maka tak tarik? Hal tersebut karena ini dia, adanya medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan. Tentu saja muatannya adalah muatan listrik ya, yang dimana ini menyebabkan adanya interaksi antar muatan. Artinya, karena ada medan listrik ini, maka akan ada gaya listrik atau gaya Coulomb itu. Nah, di sini kita akan membahas medan listrik atau kekuatan medan listrik yang kita sebut dengan kuat medan listrik pada muatan titik. Katakanlah kita memiliki sebuah muatan titik yang muatannya positif. Maka area di sekitar muatan positif ini, inilah yang kita sebut dengan medan. Dimana kalau di sini kok ada muatan yang lain, maka akan ada interaksi antar keduanya. Entah itu ditolak, entah itu ditarik. Nah, untuk mempermudah gambaran muatan itu, Pak Michael Faraday, ia membuat sebuah gambaran untuk menunjukkan arah medan berupa garis-garis gaya, di mana beliau menjelaskan bahwa kalau muatannya positif, maka arah medan listriknya akan keluar dari muatan itu. Nah, katakanlah begini, ini kalau muatan positif. Arah medan digambar lurus, radial keluar. Sedangkan kalau muatan negatif digambarkan arah medannya adalah menuju ke dalam atau masuk. Nah, begini. Sehingga kalau kita lihat mereka berdua berinteraksi, maka akan terjadi begini. Kita gambarkan di bawahnya nih. Misal, positif sama positif. Berarti kan keluar ya. Ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar, ini keluar. Ini juga keluar, maka saling tolak menolak. Sesuatu yang tolak menolak kan akan berusaha menghindar ya. Nah, jadinya gini. Ini juga jadinya mereng begini. Ini juga sama. Yang harusnya lurus radial ketemu sama musuhnya begitu katakanlah, maka dia akan membelok. Nah, begini. Ini apabila ada interaksi antara dua muatan yang sejenis. Sedangkan muatan yang beda jenis, katakanlah positif dengan negatif, maka untuk positif dia keluar radial ya, keluar begini kan, lalu negatifnya masuk. Nah, jadi gandeng nih, ini keluar lalu ditarik masuk. Nah, jadinya begini, sehingga kalau kita perhalus nih, ini jadinya begini. Ini kalau beda muatan akan saling tarik menarik. Ini adalah efek dari medan listrik. Nah, sehingga medan listrik ada hubungannya dengan kuat medan ya. Kalau kita gambarkan persamaannya nih. Kuat medan listrik nanti digambarkan dengan huruf E.
E adalah bagaimana cara kita mengukur medan. Yang kita lakukan adalah kita letakkan sesuatu. Katakanlah misalnya ini kok muatannya yang kita ingin tahu besar medannya, ini harus kita beri muatan yang lain. Kita sebut sebagai muatan uji. Ini muatan uji, kita simbolkan G0, dan ini adalah muatan sumber yang kita ingin tahu kuat medannya ini seberapa ini muatan ini. Nah, kalau kita beri muatan uji, maka kan ada gaya tarik ya, ada interaksi yang kita sebut sebagai gaya Coulomb kan. Nah, besarnya kuat medan itu sebanding dengan gaya Coulomb mereka berdua per muatan uji yang kita gunakan. Sehingga kalau kita mau teruskan nih, kita urai. Gaya Coulomb kan K kali dua muatan, yaitu muatan sumber dan muatan uji. Masih ingat gaya Coulomb ya? K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jarak mereka berdua kuadrat dibagi dengan muatan uji. Maka kita sederhanakan, muatan uji habis ya. Nah, membuat persamaan kita menjadi K, Q, muatan sumber per R kuadrat. Ini adalah persamaan untuk besarnya kuat medan listrik untuk suatu muatan sumber. Jadi kalau ditanya kuat medan listrik, berarti ya muatannya muatan sumber. Dari sini kita lihat, loh muatan ujinya kemana? Ternyata kuat medan listrik itu nggak peduli dengan siapa yang ada di dekatnya. Mau muatan positif, muatan negatif, nggak ada muatannya, nggak peduli. Kuat medan adalah miliknya si sumber, seberapa kuat dia. Seberapa kuat? Tergantung besar muatannya. Ini ya, tergantung besar muatannya. Lalu seberapa kuat? Tergantung ngukurnya itu di jarak berapa terhadap pusatnya atau terhadap si muatan titiknya. Bagaimana jika suatu muatan uji ini dipengaruhi oleh dua muatan misal. Di sini ada muatan, di sini ada muatan positif atau negatif, maka kuat medan yang dialami oleh si muatan uji ini seberapa? Artinya di sini ada dua medan. Medannya ini membuat dia tertolak, keluar ya. Medannya ini membuat dia tertarik. Berapakah kuat medan yang dialami oleh muatan uji ini? Nah, di sini berarti ada dua medan. Jangan lupa, kuat medan ini adalah vektor. Vektor ya, karena gayanya vektor. Maka, untuk menjumlahkan medan ini dan medan ini, kita perlu lihat arahnya. Apakah perlu menggunakan rumus vektor, atau dijumlah, atau dikurang. Jadi tergantung arahnya. Kita coba nanti lihat contoh untuk menentukan kuat medan listrik.